manuver pertahanan Indonesia terus menjadi sorotan global. Upaya Indonesia untuk membangun superioritas udara dan menjadi kekuatan besar di kawasan kini mencapai titik didih. Setelah mengakuisisi jet-jet tempur canggih, termasuk rencana ambisius membeli 48 pesawat generasi kelima KAAN, Indonesia dilaporkan berambisi menambah kesangaran arsenalnya dengan bom berpemandu GPS Korea, KGGB. Akuisisi ini bukan sekadar belanja militer biasa. KGGB adalah bagian dari strategi penangkalan cerdas Indonesia yang menekankan presisi, jangkauan, dan efektivitas biaya yang akan mengubah keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik. Apa itu KGGB dan mengapa TNI AU tertarik? Ketertarikan Indonesia pada KGGB muncul setelah debut tempur bersejarah KGGB oleh Thailand dalam bentrokan perbatasan dengan Kamboja pada awal 2025 yang membuktikan akurasi dan jangkauan mematikannya. 1. Senjata presisi jarak jauh, PGM. Definisi, KGGB, Korean GPS Guided Bomb, yang dikembangkan oleh LIG Next 1, adalah perangkat modular yang mengubah bom serbaguna tanpa pemandu, seperti bom MK82 500 pound, menjadi senjata presisi jarak jauh dengan kemampuan meluncur. Jangkauan dan akurasi, saat dilepaskan dari ketinggian, KGGB dapat menyerang target hingga jarak 103 km. Dengan circular error probable, CEP, kurang dari 10 meter, bom ini ideal untuk menghancurkan target bernilai tinggi seperti bunker, jembatan, dan depot logistik. 2. Keunggulan pencegahan, deterrence. KGGB akan melengkapi kemampuan serang Indonesia yang sebelumnya sangat bergantung pada amunisi tanpa pemandu. Menyerang dari luar jangkauan, dengan jangkauan 103 km, pesawat TNI AU, seperti F-16, Rafale, dan KF-21 dapat menyerang target musuh jauh di luar zona serangan sistem pertahanan udara seperti Haki-9 Cina atau S-300 Vietnam. Efektivitas biaya, KGGB jauh lebih terjangkau daripada rudal jelajah karena memanfaatkan inventaris bom yang sudah ada, mengubah bom bodoh menjadi senjata luncur pintar dengan biaya yang jauh lebih rendah. Modernisasi multi-mata. Ketertarikan pada KGGB hanyalah salah satu kepingan dari proyek modernisasi alutsista Indonesia yang melompat pesat di semua matra. Angkatan Udara, 42 Rafale, Gen 45, Loi 48 KAAN, Gen 5, 60 drone TB3 9 Akinci. Fokus pada superioritas udara dan keterlibatan langsung di jet tempur generasi kelima dengan transfer teknologi. Angkatan Laut, 2 kapal selam Scorpene, 2 kapal perang, dari Italia, rencana akuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi. Peningkatan kemampuan bawah laut dan perluasan armada permukaan. Modernisasi udara menjadi yang paling menghebohkan dengan akuisisi Rafale, drone tempur mematikan dari Turki, dan partisipasi dalam proyek KF-21 Boramai Korsel. Implikasi geopolitik dan industri. Akuisisi KGGB membawa implikasi signifikan di tingkat regional dan industri pertahanan domestik. 1. Mempererat kemitraan strategis Korsel. KGGB akan semakin memperkuat hubungan pertahanan dengan Seoul, yang sudah mencakup kerjasama di proyek KF-21 Boramai dan kapal selam. Langkah ini menegaskan diversifikasi pertahanan Indonesia, menjauh dari ketergantungan penuh pada pemasok barat atau Rusia. 2. Peluang transfer teknologi, TOT. Korea Selatan, melalui LIG Next 1, sebelumnya terbuka terhadap transfer teknologi dan perjanjian produksi bersama dengan Indonesia. Potensi perakitan KGGB di dalam negeri akan memberikan peluang emas bagi PT DI dan industri pertahanan lokal untuk menguasai teknologi amunisi berpemandu presisi. 3. Keseimbangan kekuatan regional. Dengan KGGB, Indonesia menegaskan niatnya untuk memperkuat pencegahan,
Deterrence, di salah satu kawasan maritim paling diperebutkan di dunia. Strategi ini selaras dengan kebutuhan negara-negara Asia Tenggara yang kini beralih ke amunisi berpemandu presisi, PGM, untuk mengimbangi kelemahan konvensional di era persaingan kekuatan besar yang semakin ketat. Langkah Indonesia ini jelas mengirimkan sinyal kuat ke kawasan Indo-Pasifik. Indonesia serius menjadi kekuatan militer besar yang mampu melindungi kepentingannya.